Now they say the Balkans. Film petualangan komedi ini diproduksi tahun 2021 oleh Walt Disney Pictures, menceritakan tentang kisah petualangan Lily dan McGregor bersama kapten kapal yang bernama Frank Wolf untuk mencari tanaman penyembuh, disertai dengan aksi menegangkan dan juga sisi komedi. Sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga tercinta. Legenda mengatakan di pedalaman hutan Amazon terdapat tumbuhan yang bernama Tears of the Moon atau tetesan air mata bulan, di mana dengan satu kelopak saja bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan juga kutukan. Berabad-abad pencarian terus dilakukan demi mendapatkan tumbuhan itu, namun tak pernah ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya seorang penjelajah yang sangat terkenal bernama Don Lope de Aguirre, sang penakluk bersama teman-temannya melakukan ekspedisi pencarian pohon ini. Sayangnya, menaklukkan pedalaman hutan Amazon tak semudah yang ia bayangkan. Hutan rimba belantara, hewan melata yang berbisa selalu menjadi ancamannya. Perlahan namun pasti, satu persatu dari mereka berguguran. Tak terkecuali dengan Aguirre. Beruntung ia ditemukan oleh suku pedalaman yang mengetahui rahasia dari pohon Tears of the Moon ini. Kepala suku memberinya kelopak bunga dari Tears of the Moon dan membuat Aguirre beserta anggota yang tersisa gagal mati. Aguirre yang mengetahui rahasia dari suku ini mengurungkan niatnya untuk mengucapkan terima kasih. Aguirre malah meminta panah suci. Panah suci merupakan kunci untuk menemukan titik Tears of the Moon. Sang kepala suku menolak. Hal ini membuat Aguirre murka. Ia berusaha merebut paksa, membunuh, melukai, dan membakar suku tersebut. Sesaat sebelum maut menjemputnya, kepala suku memberi kutukan kepada Aguirre dan seluruh anggotanya. Akibat dari kutukan itu, Aguirre dan teman-temannya menjadi abadi dan tak akan bisa pergi menjauh dari sungai. Scene berpindah di London tahun 1916. Di sebuah gedung terlihat seorang pria muda. Dia bernama McGregor. Ini dia orangnya. Ia sedang mempresentasikan tentang pohon penyembuh atau Tears of the Moon, tentang keajaibannya dan kemampuannya dalam menyembuhkan segala penyakit, kutukan, dan demam. Ia berusaha meyakinkan orang-orang yang ada di sana. Sekumpulan orang-orang itu adalah anggota himpunan Dewa Penelitian. Kepada anggota himpunan anggota dewan itu, McGregor meminta akses arsip, dokumentasi, literatur, serta mata panah suci yang sebelumnya dimiliki oleh penjelajah bernama Dr. Albert Falls dan saat ini dimiliki oleh dewan himpunan. Upaya menemukan Tears of the Moon untuk misi kemanusiaan. Keinginan McGregor tak disetujui oleh anggota yang lain. Mereka menganggap semua itu hanyalah mitos. Pada saat yang sama, Lily Houghton yang saat itu telah ada di gedung itu telah bersiap untuk mengambil artefak, dokumentasi, dan mata panah suci yang telah ada di sana. Dengan mengendap-endap, Lily mencari kotak penyimpanan mata panah suci yang ada di gedung itu. Dengan kepiawaiannya, Lily akhirnya berhasil menemukan kotak penyimpanan mata panah suci. Dan dengan sedikit bantuan dari saudaranya, McGregor, ia berhasil membawa pulang mata panah suci tersebut. Aksinya ini membuat marah seorang donatur yang bernama Joachim, yang juga menginginkan mata panah suci ini. Joachim marah, dan marahnya ini semakin menjadi akibat ketua dari himpunan penelitian secara tak sengaja menyebut nama asli dari Joachim. Joachim ngamuk dan membabat habis orang yang ada di sana. Sesampai di kediamannya, Lily langsung berkemas untuk berangkat menuju pedalaman Amazon. Saudaranya McGregor yang awalnya enggan untuk berpetualangan akhirnya memutuskan pergi bersama Lily karena dia tak tega membiarkan saudarinya itu pergi sendiri ke Amazon. Scene berpindah dari atas sebuah kapal tua di sungai Amazon. Muncullah pria berbadan tegap ini. Seorang kapten jurumudi merangkap guide pariwisata perjalanan menyusuri sungai Amazon. Frank Wolf namanya. Ini dia orangnya.
Dengan kapal bututnya, ia menyajikan wahana kecil yang terlebih dahulu telah ia persiapkan. Burung menari, kuda Nil tertawa, miniatur air terjun, dan sekumpulan suku pembunuh. Ia menyusun skenario seolah-olah para penumpang sedang terancam nyawanya. Perjalanan ini ditutup di sebuah dermaga kecil bernama Porto Velho, Brazil, dengan sang kapten yang sedang mengumpulkan pundi-pundi uang dari para penumpang. Dan film pun dimulai. Yoks. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Dr. Lily dan McGregor akhirnya tiba juga di Porto Velho, Brazil. Tanpa membuang waktu, dua orang bersaudara ini langsung bergegas mencari keberadaan seorang agen perjalanan sungai Amazon yang terkenal bernama Mr. Nilo. Scene berpindah ke sebuah dermaga rongsok yang nyaris tenggelam. Mr. Nilo, sang agen perjalanan tur wisata menyusuri sungai Amazon sekaligus rentenir paling berbakat, sedang menagih utang kepada Frank, sang kapten sekaligus tokoh utama film ini. Dahulu, Frank meminjam uang karena ingin menservis dan ganti oli mesin kapalnya. Namun Frank tak memiliki uang. Karena Frank tak sanggup membayar hutang, Mr. Nilo berinisiatif mengambil mesin kapal milik Frank. Nilo menyegel mesin itu dan membawa kunci segelnya ke suatu bar sekaligus merangkap kantornya. Frank tak ingin kehilangan mesin kapal itu. Ia mencari cara untuk mendapatkan kunci yang disimpan di brankas di dalam kantor Mr. Nilo. Ia pun masuk menyelinap ke dalam kantor Mr. Nilo. Terdengar suara pintu diketuk saat Frank sedang berusaha membuka brankas. Ternyata Lily sudah ada di depan kantor. Frank yang ada di dalam pun kaget, mencoba mengelabui Lily. Ia berkata, "Sorry, gue sibuk, besok aja bro." Lily pun membalas ucapan Frank. Tanpa pikir panjang, Frank yang saat itu perlu uang untuk membayar hutang langsung aja membukakan pintu untuk Lily. Why should I pay more? That's a lot harder, lady. More than adequate. 10,000, I take you there myself. Kesepakatan harga perjalanan yang ditawarkan oleh Mr. Nilo palsu alias Frank hampir saja berhasil ketika tiba-tiba Mr. Nilo yang asli bersama McGregor muncul tepat di hadapan Lily. Sadar akan dirinya yang telah ditipu Frank, Lily mulai menceramahi Frank. Frank hanya bisa terdiam di meja makan. Saat Lily hendak beranjak, mata Frank melihat ke arah leher Lily. Dia melihat sebuah liontin kalung yang dikenakan Lily. Terlihat Frank terpukau dan seakan-akan ingatannya jauh menerawang ke masa lalu. Frank langsung berubah pikiran setelah melihat itu. Awalnya, ia yang hanya memikirkan tentang uang saja, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat untuk pergi. Frank bahkan memutuskan menurunkan harga tawar-menawar agar Lily bisa pergi bersamanya. Namun, Lily menolak. Hatinya sakit, ia tak ingin tertipu lagi oleh Frank. Entah dari mana datangnya, seisi ruangan dikagetkan oleh kemunculan seekor kucing lucu yang membuat semua orang yang ada di dalam bar kalang kabut. Kucing itu mulai mengeong dan mencakar-cakar. Tapi bukan Frank namanya jika ia tak bisa menyelesaikan insiden ini. Dia mengajak si kucing untuk main kucing-kucingan. Di sini si kucing sempat menggigit tangan Frank. Tentu saja luka sekecil itu tak akan berasa di tubuh pria berotot ini. Dengan sebongkah daging dan sebuah bahasa isyarat, dia berhasil membuat si kucing pergi. Semua yang ada di ruangan itu terkagum dan merasa terselamatkan oleh Frank. Di sisi lain, Lily yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkesima. Ia menjadi kagum dan penilaiannya kepada Frank pun berubah. Akhirnya, Lily bersedia menggunakan jasa dari agen perjalanan Frank dan kesepakatan mereka terjadi. Dan mereka pun segera bersiap dan berkemas menyusun perbekalan mereka untuk memulai petualangan ini. Scene berpindah di dermaga. McGregor yang sedang membawa peralatan dan kopernya pun membuat kaget si Frank. Frank pun tak terima karena barang yang dibawa terlalu banyak, sehingga Frank membuang segala perbekalan dan peralatan McGregor ke tepi sungai. Namun, petualangan yang indah ini nyaris saja gagal. Ternyata ada seorang pria yang hendak mencuri Dr. Lily. Inilah anak buah dari Pangeran Josim. Ia berniat mengambil mata panah suci yang ada pada Lily. Misinya sukses. Setelah membekap Dr. Lily, ia langsung membawa si dokter. Tentu saja Frank sang kapten tak tinggal diam.
Keselamatan penumpang adalah prioritas utama baginya. Ia bergegas mengejar si penculik Dr. Lily. Pria berotot ini sukses menumbangkan beberapa anak anggota dari tim penculik. Terjadilah aksi jewer-menjewer antara Frank dan rombongan penculik. Tentu saja Frank berhasil karena Lily juga pandai berlari-lari. Dan aksi pasangan penuh energik ini ditutup dengan Frank yang asik bermain air dan Dr. Lily yang bermain flying fox. Petualangan dimulai. Kapal siap berlayar, Kapten. Klakson kapal pun berbunyi 3 kali panjang. Tandanya kapal segera lepas landas. Namun, lagi-lagi misi petualangan ini hampir saja gagal. Kali ini masalah timbul dari seorang kawan lama kita. Yeps, pria berkumis ini adalah Josim. Pak kumis nan lucu ini muncul dengan membawa sebuah kapal selam. Dari lubang palka, dengan bermodalkan bedil, ia mulai menembaki kapal tua milik Frank. Sambil bernyanyi-nyanyi, tampak ia begitu menikmati acara tembak-tembakan itu. Keahlian Frank sebagai tokoh utama film berhasil membuat ia dan timnya sukses menghindari tembakan dari Pak Kumis. Dengan bermodalkan tali dan kekuatan ototnya, kapal tua Frank berhasil lolos. Pak Kumis tak tinggal diam, bermaksud menenggelamkan kapal seisinya. Ia meluncurkan torpedo. Kapal selam itu mulai mengejar kapal tua Frank. Di sini kita melihat cara ketenangan dan cara berpikir Frank. Frank berhasil menghindari tembakan torpedo. Di saat bersamaan secara tak sengaja, baling-baling kapal selam Josim tersangkut tali kolor dan membuat kapal itu naik ke atas dermaga. Mampus! Dan menghancurkan dermaga Reot. Tamat sudah riwayat dermaga Reot. Lanjut, sungai lebar yang membelah hutan Amazon. Disinilah trio sekawan ini sekarang berada. Mereka tengah asik dengan kesibukannya masing-masing. McGregor sedang memegang kemudi kapal, Frank melapisi bagian kapal yang sebelumnya terkena bedil dari kapal selam. Lily dengan kamera GoPro 38 pun sibuk membuat konten. Dia ingin mengabadikan momen-momen indah bersama teman-temannya dari sungai Amazon ini. Kegiatan mereka terhenti ketika sungai terbelahnya menjadi 2 arus. Frank ingin mengambil jalur yang lurus, tapi Lily yang sudah melihat peta ingin mengambil jalur berbeda dengan alasan itu bisa menghemat waktu perjalanan menjadi 2 hari. Meskipun Frank telah mengatakan bahwa rute yang dipilih Lily berbahaya, tapi Frank tak bisa menolak. Mereka akhirnya mengambil rute yang dipilih Lily. Banyak hal lucu dan menggelikan selama perjalanan itu, mulai dari aksi Frank yang menyuguhkan makan siang berupa daging piranha hingga kekagetan McGregor dengan kehadiran seekor kucing di atas kapal. Yops, kucing inilah yang tempo hari sempat membuat rusuh di satu bar milik Mr. Nilo. Ternyata kucing yang bernama Proxima ini adalah piaraan Frank. Lily dan McGregor menyadari bahwa akhirnya mereka telah tertipu kesekian kali dari Kapten Koplak ini. Scene berpindah ke sebuah ruangan gelap. Sepertinya ini adalah sebuah gua. Dari kegelapan muncullah sesosok pria berkumis. Tak lain dan tak bukan dia adalah Josim. Di dalam gua, tubuh penjelajah bernama Don Aguirre dan teman-temannya terpendam menjadi batu. Om Kumis meneteskan beberapa tetes air dari sungai yang telah ia bawa ke tubuh batu milik Aguirre. Keajaiban terjadi. Perlahan-lahan tubuh batu itu mulai hidup dan bergerak. Aguirre hidup. Om Kumis membuat perjanjian dengan Aguirre. Dia sengaja menghidupkan Aguirre agar Aguirre bersedia membantunya mendapatkan mata panah suci dan pohon penyembuh. Jika Aguirre bersedia, Om Kumis akan membantunya untuk keluar dari lubang gelap itu. Tak punya pilihan lain, Aguirre pun bersedia. Dan Om Kumis mulai meledakkan bagian sisi dari gua itu hingga air sungai bisa masuk dan menyentuh tubuh Aguirre dan kawan-kawan. Kembali kepada tim petualangan kita. Mereka sedang bersiap-siap. Frank telah memberitahu bahwa arus sungai yang tenang itu sebentar lagi akan berubah menjadi deras dan sungai dipenuhi batu-batu yang besar. Di sini Lily sempat menitipkan kalung mata panah suci kepada McGregor. Ia berpesan supaya menyimpan itu dengan sangat hati-hati.
Frank yang melihat itu segera menyuruh kucing kesayangannya untuk mengambil mata panah suci yang disimpan McGregor di dalam tas. Ketegangan terjadi saat kapal mereka mulai memasuki arus deras. Semua penumpang terpontang-panting, tak terkecuali dengan Proxima yang saat itu sedang berusaha mengambil mata panah suci. Kapal bergoyang ke kanan ke kiri, hampir saja kapal itu menghantam bebatuan. Sambil memegang kemudi, Frank kembali bertanya kepada Lily, "Hei, gadis bercelana, apa kau ingin memutar arah?" Si gadis tak bosan berkata, "Tidak." Frank lanjut tancap gas, hingga apa yang dikhawatirkan oleh Frank pun terjadi. Di depan terlihat air terjun yang besar. Jika mereka meneruskan ini, maka kapal mereka akan terbawa jatuh ke bawah air terjun. Keselamatan adalah prioritas Frank. Ia langsung memutar kapal untuk berbalik arah. Di tengah arus sungai yang begitu kuat, Frank memaksakan kapal rongsoknya untuk melawan arus. Dengan laju yang tersendat-sendat akibat mesin kapal yang sempat ngadat, akhirnya kapal kesayangan ini berhasil membawa Frank dan kawan-kawan keluar dari lubang jarum. Mereka nggak jadi mati. Scene berpindah di Ucayali Cove. Kapal tua sedang bersandar di Teluk Ucayali. Kapal beserta krunya ini sedang beristirahat. McGregor dan Frank memutuskan turun dari kapal untuk bisa memotong-motong kayu sembari ngobrol santai. Sementara di atas kapal, Lily yang tengah asik membuat konten. Saat ia sedang fokus, tiba-tiba saja pandangannya teralihkan kepada kamar pribadi Frank. Selama ini, Frank selalu mengunci rapat kamar itu dan melarang siapapun untuk masuk ke dalamnya. Hal ini membuat rasa penasarannya semakin besar. Ada apakah di dalam kabin itu? Dengan keahliannya dalam membuka gembok dan kunci, ia berhasil masuk. Berbagai foto yang terpampang di dinding kamar Frank, potongan gambar dari koran, majalah Playboy banyak tertempel di sana. Lily sangat keheranan saat ia melihat gambar peta yang mirip dengan yang ia miliki. Lalu ia juga melihat gambar besar yang menyerupai mata panah suci. Merasa ada yang aneh, Lily pun minta penjelasan kepada Frank di balik semua temuannya ini. Saat itulah Frank membeberkan satu fakta bahwa ia dulunya pun pernah mencari hal yang sama seperti Lily. Pencariannya tak berhasil dan ia mengatakan kepada Lily bahwa yang ia cari adalah sebuah mitos dan ia kehilangan minat untuk mencarinya lagi. Lily kemudian berkata, pencarian Frank selama ini tak berhasil karena Frank tak memiliki mata panah suci. Saat mereka asik berbincang-bincang, tiba-tiba sekelompok suku pemburu muncul di atas kapal mereka dan menembak anak panah pembius. Tim petualang ini akhirnya kena bungkus dan dibawa menuju pemukiman penduduk suku tersebut. Which is a terrible place. Sakapuri Mari. Namun suku pemburu itu telah direncanakan oleh Frank untuk mengakal-akali Lily. Ternyata mereka semua disewa oleh Frank agar Lily mau menyerahkan mata panah sucinya. Lagi-lagi Lily kena tipu. Ia langsung menampar Frank tanpa basa-basi. Di sini kita bisa mengetahui maksud tindakan Frank. Frank hanya mengkhawatirkan keselamatan Lily dan McGregor. Ia bermaksud melakukan ini agar Lily dan Gregor bisa berubah pikiran dan kembali ke negaranya dengan selamat sentosa. Kembali kepada Lily yang saat itu sedang berkonsentrasi menyimak penjelasan dari kepala suku. Kepala suku ini adalah orang suruhan Frank tadi. Ia bernama Sam. Dan Sam sedang menafsirkan ukiran dan simbol yang terdapat dalam mata panah suci milik Lily. Sam menjelaskan bahwa pohon penyembuh akan mekar di bawah sinar rembulan yang akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Sam juga memberitahu tempat lokasi di mana pohon itu berada. Malam itu pun mereka semua memutuskan untuk menginap di pemukiman suku imitasi. Tempat yang tenang itu tiba-tiba saja berubah gaduh. Hal ini disebabkan oleh kemunculan Don Aguirre dan kawan-kawannya. Kedatangan mereka tentu saja berusaha untuk mendapatkan mata panah suci. Frank yang melihat Aguirre tampak terkejut tak percaya. Aguirre berusaha merampas paksa. Tindakan Aguirre ini tentu saja mendapatkan perlawanan dari para penduduk suku. Namun, usaha mereka itu sia-sia, karena Aguirre dan kawan-kawannya adalah makhluk abadi.
mereka tak bisa mati. Akhirnya, Aguirre berhasil merampas mata panah suci dan bergegas kembali. Namun, Frank tak tinggal diam. Ia berusaha merebut kembali mata panah suci. Pergumulan dahsyat terjadi di antara mereka. Naasnya, pedang milik Aguirre menancap tepat di dada kiri Frank. Walaupun pedang itu menancap, Frank masih bisa merebut mata panah suci. Tindakannya ini membuat ia terjatuh ke dasar sungai. Sesaat sebelum tubuh Frank terhempas ke bawah, Frank sempat melemparkan mata panah suci kepada Lily. Lily segera undur diri dengan cara meluncur ke bawah dengan sebuah sekoci. Lily berlari dan terus berlari, menghindari kejaran dari Aguirre dan kawan-kawan. Hampir saja ia tertangkap. Untunglah posisinya saat itu telah membuat ia jauh dari sungai. Aguirre tak bisa mendekat. Pagi pun tiba ketika Lily menemukan Frank yang tengah tergeletak di pinggir sungai. Ternyata Frank masih hidup. Di sini Frank menyebutkan nama aslinya, yaitu Francisco Helguera. Roughly 400 years old. What? Francisco Lopez de Heredia. Setelah mencabut pedang yang menancap di dada Frank, mereka semua kembali ke pemukiman suku pemburu itu, dan Lily memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa membawa serta McGregor karena kondisi kaki saudaranya itu patah. Scene berpindah di dalam kapal selam milik Om Kumis. Kapal selam ini meluncur perlahan. Di dalamnya Om Kumis sedang menerima tamu, beberapa kawanan lebah milik anak buah Aguirre. Lebah-lebah ini bertindak sebagai mata-mata sekaligus pemberi info kepada Pak Kumis. Para lebah memberi petunjuk di peta tentang keberadaan dari mata panah suci. Om Kumis langsung tancap gas. Berpindah ke Lily yang sedang menjahit. Lily menjahit luka di dada Frank. Lily bertanya, mengapa Frank masih hidup? Mengapa lukanya tak mengeluarkan darah? Frank pun menjawab pertanyaan Lily sambil menceritakan masa lalunya. Usianya saat ini 395 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ia dan Aguirre tumbuh bersama dan berasal dari Spanyol. Di tahun 1556, mereka berangkat mencari pohon penyembuh untuk kesembuhan Dewi, anak dari Aguirre. Frank ikut serta dalam perjalanan itu sebagai kartografer yang bertugas menggambarkan dan memetakan peta setiap perjalanan mereka. Dan peta yang ada pada Lily itu pun dia yang menggambar. For 300 years. Adegan berpindah kepada Sam dan McGregor yang sedang mendayung kano. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah dibuntuti oleh Om Kumis. Om yang nganganin ini tiba-tiba saja naik ke permukaan dari kapal selamnya. Gak pakai mikir, Sam yang melihat ini langsung nyebur ke dalam sungai. Scene berpindah di sebuah tempat yang bernama La Luna Rota. Tempat yang dituju oleh para petualangan kita. Mereka mencari petunjuk di sana. Ternyata di dasar ada sebuah tuas tersembunyi. Karena ukuran tubuh Frank yang berlebihan, ia tak bisa menyentuh tuas itu. Frank meminta Lily untuk pergi ke dasar sungai dan menyentuh tuas itu. Setelah tuas tersentuh, sesuatu pun terjadi. Air sungai mulai menyusut. After 400 years. Namun, kegembiraan mereka seketika sirna. Pria yang kita nantikan kehadirannya ini muncul, yaitu Om Kumis. Dengan menjadikan McGregor sebagai sandera, Lily dan Frank tak bisa berbuat banyak. Mereka menurut saja saat Om Kumis memerintahkan mereka semua untuk masuk ke dalam gua bersama kapal tua Frank. Setibanya di dalam, mereka menemukan pohon-pohon tua. Inilah dia, pohon penyembuh yang mereka cari. Namun kondisinya telah lapuk dan meranggas. Frank berkata kepada Lily, "Kau bisa memiliki kelopak bunga jika kau membunuhku." Mendengar itu, Om Kumis yang gak paham dengan keabadian Frank pun hanya tertawa. Lily dan Frank berusaha memecahkan kode tulisan yang ada di bangunan itu. Lily teringat pesan dari Sam yang dulu pernah menafsirkan simbol di mata panah suci. Frank lalu mematahkan mata panah suci menjadi dua. Dan di dalam mata panah itu ternyata tersimpan sebuah batu yang menjadi kunci untuk memekarkan pohon lapuk tersebut.
Tiba-tiba, Lily merebut pistol dari pasukan Om Kumis. Ia langsung menembak Frank. 2 peluru panas menembus tubuh Frank dan menyebabkan Frank tercebur ke bawah sungai. Frank kembali muncul dari bawah sungai ketika Lily dan Om Kumis mulai berjalan memetik bunga penyembuh. Dibantu oleh McGregor dan Proxima, Frank menumbangkan satu demi satu pasukan Om Kumis. Setelah berlari-lari, Lily akhirnya sukses memetik kelopak terakhir dari pohon penyembuh. Tapi entah dari mana munculnya, Om Kumis sudah berdiri tepat di depan Lily. Lily yang telah terpojok segera menjatuhkan kelopak bunga yang ia pegang ke bawah. Tell Lily she would win. Frank menjadikan dirinya sebagai umpan. Ia sengaja melakukannya agar kelompok Aguirre dan kawan-kawannya mengejar ia. Ia sangat khawatir dengan Lily, Gregor, dan juga Sam. Ia menurunkan McGregor dari kapalnya dan menyuruh Proxima sang kucing untuk menjaganya. Frank langsung tancap gas. Ia berniat menabrakkan kapal tua itu ke dinding gua agar gua itu runtuh dan menutup aliran sungai. Aguirre tak hanya melongo, ia mengejar dan naik ke atas kapal Frank dan melakukan perlawanan. Ledakan kecil terjadi ketika kapal tua Frank menghantam dinding gua. Kapal ini tamat riwayatnya. Dinding mulai runtuh dan memutus aliran sungai ke dalam gua. Hal ini menyebabkan Frank dan teman-teman masa kecilnya kembali tertarik oleh kekuatan alam. Lily hanya terdiam menatap tubuh membatu Frank. Ia memberikan kelopak bunga terakhir kepada Frank yang membatu dan berharap kelopak bunga itu bisa mematahkan kutukan. Setelah 2 bulan menunggu, tak terjadi apa-apa dengan tubuh Frank. Ia mulai melangkah pergi. Dengan gontai, ia menuju pintu keluar diiringi saudara tercinta McGregor. Hanya Proxima, kucing piaraan Frank yang masih setia duduk di hadapan Frank yang membatu. Tak tahulah apa perasaan si kucing ini. Disinilah keajaiban terjadi. Kelopak bunga dari pohon penyembuh ternyata bereaksi. Frank bangkit dari kuburan dan semua berpelukan. Film ini ditutup dengan Frank yang diperlihatkan telah sampai di London bersama teman-teman petualangannya. Kesimpulan yang bisa gue ambil dari film ini adalah jangan buang sampah sembarangan. Hargai semua yang saat ini kita miliki. Sayangi semua teman dan keluarga kita. Adios amigos, bye. Jangan lupa kasih saran dan kritik, dan buat kalian bantulah kami mengembangkan channel ini. Silahkan di-share di seluruh dunia, kemanapun tempat yang kalian tuju. Dan yang mau request film, silahkan coret-coret sendiri di kolom komen. Matur suwun.